Ya, ini yang minggu kedua. Kita akan bicara tentang lanjutan dari materi minggu pertama, menyangkut bagaimana menyajikan data, kemudian ukuran statistik yang digunakan itu apa saja. Nah, yang pertama ini kita bisa menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Ya, tadi lanjutannya. Jadi kalau misalkan kalian punya data dari 26 orang anak-anak yang berusia 1 sampai 6 tahun, nah lalu kalian bisa hitung berapa orang yang usianya 1 tahun, berapa orang yang usianya 2 tahun, seterusnya sampai 6 tahun. Lalu dibentuk tabel frekuensinya seperti ini. Nah, tabel frekuensi yang pertama ini adalah tabel frekuensi individual, artinya berdasarkan usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Frekuensi itu adalah banyaknya anak tadi, sebanyak 26 tadi. Berapa orangkah dari 26 ini yang usianya 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya sampai 6 tahun. Sehingga di sini jumlahannya harus pasti 26. Jika jumlahan frekuensi ini tidak sama dengan 26, berarti kalian salah menghitung, mengkategorikan, ya. Nah, lalu dari perhitungan individu ini, kalian bisa menggrupkan atau mengelompokkan distribusi frekuensi ini berdasarkan usia 1 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun. Jika dirasa pengelompokan seperti ini terlalu banyak, ya, atau terlalu complicated, belum sederhana, sehingga kalian bisa menyederhanakan seperti ini. Kadang ada beberapa pendapat ya yang bilang bahwa kalau pengelompokan seperti ini akan ada informasi yang hilang karena kita tidak bisa lihat secara langsung berapa yang 1 tahun, berapa yang 2 tahun. Nah, ada beberapa orang yang bilang ini untuk penyederhanaan. Jadi ketika ada kontradiksi seperti ini, kita lihat lagi nanti ke datanya. Kalau data itu dirasa memang bagus untuk dikelompokkan per tahun, per usia, ya nggak apa-apa per usia. Tapi kalau misalnya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara usia, maka pengelompokan seperti grup yang kedua ini itu nggak apa-apa dilakukan. Jadi itu pintar-pintar kita juga melihat datanya, kemudian kepentingan dari penelitian itu apa. Ketika ada perbedaan yang signifikan antara usia, maka diharapkan mungkin lebih ke seperti ini penampilannya. Jadi kita tahu yang usia 1 tahun itu berapa orang gitu ya. Kalau yang ini kan digabung, sehingga ini yang dibilang ada informasi yang hilang tentang berapa orang yang usianya 1 tahun dan 2 tahun. Nah, lalu ada juga yang namanya frekuensi kumulatif. Jadi kalau kita tadi sudah tahu ya frekuensi anak yang berusia 1 tahun dan seterusnya sampai 6 tahun. Lalu kalau kumulatif itu adalah menjumlahkan frekuensi pada kategori awal, di kategori kedua dan seterusnya. Contohnya di sini, ketika anak usia 1 tahun tadi kita tahu ada 5 orang. Kumulatif frekuensinya atau frekuensi kumulatifnya tetap 5 orang. Ketika kita beranjak ke anak yang usia 2 tahun, ada 3 orang, maka di sini yang frekuensi kumulatifnya adalah jumlahan antara frekuensi anak usia 1 tahun dan 2 tahun, sehingga jumlahnya 8. Begitu pula yang usianya 3 tahun, frekuensi kumulatifnya 15 karena kita menjumlahkan dari anak usia 1, 2, dan 3. Ini 7 tambah 3 tambah 5, 15. Paham ya? Sampai dengan anak usia 6 tahun, frekuensinya 2. Namun kumulatifnya adalah kita menjumlahkan anak yang berusia 1 sampai 6 tahun. Sehingga total frekuensi kumulatif di anak usia berusia 6 tahun ini sama dengan jumlah sampelnya tadi, yaitu 26. Nah, lalu di sini sama kita bisa menggrupkan ya. Jadi ini sama aja, kumulatif frekuensinya 20 ini adalah jumlah anak yang berusia di kelompok usia 1 sampai 2 dengan 3 sampai 4. Begitu pula yang terakhir. Kemudian di sini ada 2 tipe presentasi statistik data. Ada berbentuk grafik dan numerik. Nah, kalau berbentuk grafik itu biasanya kita ingin melihat pola datanya, kemudian berapa banyak titik-titik data yang mungkin jauh dari rata-rata titik data yang ada.
ya, atau rata-rata dari populasinya. Lalu juga di sini kita bisa melihat bentuk datanya, apakah miring ke kiri, miring ke kanan distribusinya, atau berpencar tidak beraturan ya. Jadi kalau kalian ingin tahu gimana sih sebaran datanya itu, maka harus ditampilkan secara grafik. Karena kalau secara numerik kita nggak akan bisa melihat pola data. Terus juga di sini dalam presentasi grafik itu macam-macam ya, jadi bisa berdasarkan kategori data tadi, ada tipe data kan, tadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Jadi misalkan di sini kalau yang datanya sifatnya kualitatif atau kategorikal data gitu ya, yang nominal ordinal, itu biasanya pakai diagram batang atau pie chart ya. Kemudian kalau yang numerik, yang misalnya interval ataupun rasio, itu bisa pakai histogram, stem and leaf plot, atau box plot. Jadi itu ada tipe-tipenya. Nah, ini contohnya kalau categorical variable di sini ada contoh tentang treatment ya, treatment 1, 2, 3 yang diberikan, terus jumlah treatmentnya itu untuk yang 1 15 kali, yang treatment 2 25, dan yang ketiga 20, entah itu orang ini ya, orang. Jadi di sini kategori dan mempresentasikan persen atau hitungan manusia yang dikategorikan dalam treatment. Jadi di treatment 1 itu ada 15 orang, di treatment grup 2 itu ada 25 orang, dan di treatment grup 3 itu ada 20 orang. Sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu ada 60 orang. Nah, lalu kita menghitung proporsinya. Nah, proporsi ini dihitung dari jumlah frekuensi di setiap grup dibagi dengan total sampel yang digunakan. Sehingga proporsi untuk grup 1 itu 0,25, yang kedua 0,33, dan yang ketiga 0,41. Sehingga totalnya itu proporsinya 1, atau kalau dalam persen itu 100%. Nah, lalu bagaimana merepresentasikan numerik ini ke dalam grafik? Jadi kalau numerik itu kita cuma bisa melihat angkanya, tapi kan kalau orang yang kesulitan memahami itu akan bingung, ini besar ini apa yang ini atau yang mana. Nah, lalu kalau pakai apa sih presentasinya secara grafik, itu orang visualisasi, jadi lebih bisa melihat, tanpa melihat angka pun orang tahu bahwa di treatment 2 ini lebih banyak orangnya, tanpa tahu ini 25, tanpa tahu ini jumlahnya berapa. Itu dari segi ini ya, tinggi dari diagram batangnya saja orang sudah bisa melihat. Sehingga itulah pentingnya visualisasi data tadi. Pada saat awal kita mengumpulkan data, lalu kita mau membicarakan karakteristik data itu penting sekali visualisasi data. Nah, lalu di sini ini bisa digambarkan secara diagram batang seperti ini. Ya, jadi treatment grup 1 itu ada 15 orang, yang 2 25 orang, dan yang ketiga itu 20 orang. Nah, kemudian kalau yang ini yang kategorikal data berikutnya, kalau pakai pie chart ini bisa dipersentasekan. Jadi kalau misalnya yang grup 1 25%, grup 2 33%, grup 3 misalnya grup 2 41%, dan grup 3-nya 33%. Dari sini pun orang bisa melihat bagian dari pie chart yang paling besar itu yang mana. Ya, kalau numerik gini mungkin orang masih bingung ya, kalau orang tidak paham angka atau tidak suka melihat angka. Nah, itu dengan grafik itu akan mempermudah mereka. Di sini juga bisa dipresentasikan atau presentasikan melalui histogram, ya, seperti distribusi usia. Jadi di sini ada usia yang hitung dalam bulan, ya. Nah, ini kita lihat distribusinya. Distribusinya ini bentuknya tidak simetris. Artinya apa? Dia kiri kanan tidak seimbang. Ya, kalau di sini kita lihat min rata-ratanya itu 90. Nah, nanti kita bicara ukuran statistik data tuh terkait nanti ini. 90 itu adanya di sini ya, di tengah sini. Nah, lalu sebelah kiri 90, sebelah kanan 90, kalian bisa lihat sebaran data itu tidak seimbang kan? Jadi lebih banyak, kalau dari visualisasi ini kita bisa bilang lebih banyak orang yang berusia di bawah 90 tahun, di 90 bulan dibanding yang lebih dari 90 bulan. Ya. Nah, ini yang namanya box plot. Ya, jadi ini tipe-tipe grafik yang bisa digunakan untuk mempresentasikan data. Jadi di sini box plot,
Ini bentuknya seperti ini. Jadi di box plot ini ada yang namanya kuartil 1 yang di sini, kemudian nilai minimumnya kuartil 1, nilai mediannya, kemudian nilai kuartil ketiganya dan maksimum. Apa itu kuartil? Nanti kita belajar ya. Mungkin di SMA udah deh diajarkan. Jadi ini dasar-dasar ukuran, dasar-dasar statistik data ya, itu sudah kalian pelajari di SMA. Jadi kalian udah tahu pastinya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 2 tidak lain adalah median ya, tentunya masih ingat. Nah, jadi di sini kalau tadi secara grafik kita bisa merepresentasikan data ya. Nah, seperti ini dan seperti ini. Nah, lalu kalau secara numerik kita perlu yang namanya konsep dasar dari rangkuman statistik ya. Apa sih rangkuman statistik itu? Rangkuman statistik itu berupa nilai yang bisa menjelaskan karakteristik dari suatu data. Jadi apa saja summary statistik itu seperti yang tadi saya bilang kalian pernah pelajari di SMA, nilai rata-rata, min, nilai modus, berapa banyak nilai apa yang sering muncul dalam data itu, kemudian juga median, nilai tengahnya berapa, nilai kuartil pertamanya berapa, kuartil ketiganya berapa, minimum dari nilai data yang kita kumpulkan itu berapa, maksimumnya berapa, itu kan juga suatu pengukuran statistik data atau summary statistik. Nah, jadi kalau misalkan di SMA kalian pernah belajar summary statistik dan mengenal dan mendengar istilah itu, dan biasanya waktu di SMA kita mengkalkulasinya atau menghitungnya secara manual. Nah, dengan menggunakan software-software yang tadi saya sebut di depan, itu kita bisa menampilkan summary statistik ini dengan satu klik saja ataupun dengan sebuah bahasa program saja. Jadi membantu mempercepat kita dalam menampilkan apa ya, kesimpulan kecil ataupun deskripsi awal dari data yang kita kumpulkan, sehingga kita tahu karakteristik data itu, oh ini rata-rata datanya itu sekian. Kalau kita mengamati berat badan dari mahasiswa yang ngambil mata kuliah ini, berarti nanti kalau datanya diambil tuh kita bisa tahu, oh rata-rata berat badannya segini, nilai minimum berat badannya segini, nilai maksimum berat badannya berapa gitu ya. Jadi di sini ada beberapa ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data ini adalah sebuah pengukuran dari satu dataset. Ya, berapa center atau pusat data itu biasanya min dan median, atau bisa juga modusnya. Ya, di sini yang digunakan biasanya min, median, modus, dan rata-rata geometrik. Jadi kalau min itu adalah jumlahan dari seluruh observasi yang ada dibagi dengan banyaknya observasi. Ini kalian udah tahu ya. Jadi ini secara matematisnya begini, X bar. Karena kita berhubungan dengan sampel, biasanya ditulisnya X bar. Tapi kalau berhubungan dengan populasi, maka ini notasinya mu, kayak U gitu ya, mu. Nah, ini kalau median itu nilai tengah. Jadi, kalau rata-rata itu tidak perlu observasinya diurutkan dari kecil yang ke besar. Tapi kalau median, kita ingin menentukan nilai tengah dari data. Sehingga data itu harus diurutkan dari kecil ke besar dulu, lalu kita bisa tentukan nilai tengahnya. Nah, seperti biasa, ini penentuan nilai tengah, kalau datanya genap dan ganjil, itu akan ada aturan tertentu ya. Kalau misalkan data itu ganjil, nilai tengahnya bisa ketahuan secara dengan mudahnya di tengah itu berarti data nilai tengahnya. Tapi kalau datanya itu genap, maka data nilai tengah itu pasti berada di antara dua nilai, sehingga kita harus mengambil rata-rata di antara dua nilai tersebut. Nah, kalau modus itu kalian sudah tahu adalah nilai yang sering muncul. Nah, di sini apa sih bedanya rata-rata dan median? Karena kadang orang bilang rata-rata itu juga nilai tengah, median itu juga nilai tengah. Nah, di sini bedanya adalah kalau median itu lebih lebih sensitivity-nya itu lebih kecil terhadap outlier, artinya terhadap nilai yang ekstrim. Jadi kalau ada data yang kita punya nilainya terlalu kecil atau terlalu besar, maka kalau
ada data yang sifatnya seperti itu, kalau kita menggunakan nilai rata-rata atau mean, maka ini akan sangat mempengaruhi nilai rata-rata. Contoh, kalau kalian nilai tugas dari mata kuliah statistika dasar itu, satu ada yang dapat 0, satu ada yang dapat 100. Nah, sehingga kalau saya rata-ratakan itu akan menjadi apa ya? Tidak begitu bagus. Nah, sedangkan median nilai tengah itu tidak sensitif dia terhadap extreme value tadi. Ya, jadi kalau kita punya nilai yang kisarannya antara 70 sampai 90, maka rata-ratanya akan lumayan bagus. Tapi kalau saya punya data antara 0 sampai 100, nah itu kalau saya rata-ratakan cenderung akan mempengaruhi nilai rata-ratanya. Makanya di sini disebut kalau mau yang tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim, nilai minimum dan maksimum tadi, maka medianlah ini yang lebih bagus dibanding dengan mean. Biasanya ini kita lakukan kalau datanya sifatnya apa ya, data yang sifatnya kategorikal yang yang nominal atau yang kualitatif dikuantitatifkan. Biasanya itu ada beberapa studi kasus seperti itu. Nantinya mungkin kalian akan bisa temui ya. Jadi di sini contohnya kalau nilai rata-rata dari 20, 30, 40 dan 990 itu 270. Tapi kalau mediannya itu kita tahu antara 30 dan 40 itu 35. Nah, ini nilai mediannya. Sehingga 3 observasi dari 4 itu berada antara 20 dan 40 kan di sini. Nah, sehingga kalau kita bilang rata-rata 270, ini benar-benar tidak menggambarkan data yang sebenarnya. Ya, karena ada pengaruh yang besar dari nilai maksimum ini gitu. Jadi kalau kita ngambil nilai rata-rata dari nilai-nilai ini, itu tidak mencerminkan data yang kita punya, karena kan mayoritas di sini nilainya hanya 20 sampai 40. Tapi kalau kita menggunakan nilai median, nilai tengah, ini masih masuk akal bahwa dari observasi data yang kita punya ini nilai tengahnya itu 35. Ya, masih bisa menggambarkan 3 observasi dari 4 observasi yang ada di sini. Kalau yang kita ngambil rata-rata itu sama sekali lepas ya, tidak bisa menggambarkan data yang kita punya. Nah, itulah beda mean dan median. Kemudian di sini pengukuran penyebaran data. Kalau tadi pemusatan data di mana pusat data itu berada atau pada kisaran nilai berapa, sedangkan di sini adalah penyebaran data. Ada yang disebut di sini range. Range itu wilayah atau interval data, wilayah data dari berapa sampai berapa, dari yang minimum ke maksimum biasanya seperti itu. Ini contohnya, the difference between the largest and the smallest observation. Jadi kita bisa melihat range itu adalah berapa besar perbedaan nilai yang terkecil dan terbesar di suatu data yang kita punya. Kemudian selain range atau wilayah, kita punya variance juga. Variansinya berapa? Variansi itu nanti bisa melihat seberapa jauh data yang kita punya, titik data yang kita punya itu dari rata-rata keseluruhan sampel yang kita ambil. Standar deviasi tidak lain adalah akar kuadrat dari variansi ini ya. Nah, terus ada interquartile range, ini adalah beda antara kuartil 3 dengan kuartil 1 atau kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dapatlah interquartile. Kemudian ada koefisien variasi. Nah, ini beberapa formulasi matematika yang menggambarkan variansi. Jadi variansi itu adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai observasi kita dengan nilai rata-rata dari observasi tersebut. Jadi selisih setiap nilai data dengan rata-rata observasi yang ada. Dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Ini kalau kita bicara sampel. Nah, lalu standar deviasi
Kemudian kuartil kedua itu adalah data antara 25% sampai 50%. Kemudian yang kuartil ketiga adalah 25% data di atasnya atau data terakhir ya, di antara panjang data tadi. Kalau 100 data berarti dia 25% ke atasnya. Jadi membagi data menjadi 4. Nah, ini perhitungan kuartil. Kalau misalnya ada 15 angka, ada 15 buah data, kuartil pertamanya itu 3 ya. Kuartil keduanya ini diurutkan dulu dari kecil ke besar. Jadi di sini kuartil pertama karena nilainya jumlahnya 15, maka kuartil pertama adalah 15 plus 1 dibagi 4. Ada 4 observasi pertama. Jadi yang masuk ke nilai kuartil pertama itu adalah 4 yang pertama. Sini. Kemudian yang kuartil kedua dari sini sampai sini. Dan kuartil ketiga ini sisanya, 61 ke atas. Lalu interkuartil range atau wilayah, ini adalah nilai kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Nah, biasanya kita menentukan kuartil itu adalah nilai kuartil tengah dulu, kuartil kedua dulu. Jadi kalau ada 15, maka kuartilnya itu antara kuartil 2-nya itu adalah 40 sini, tengah-tengah ya. Nah, kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Jadi kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian, kalau desil menjadi 10 bagian, kalau persentil itu menjadi 100 bagian. Nah, lalu koefisien variasi ini berupa rasio antara standar deviasi dari data dibagi dengan rata-ratanya. Ya, dikali 100%, ini koefisien variasi. Kalau kita bicara sampel, maka sigma ini adalah S. Kalau populasi, ini baru sigma seperti ini tandanya, koefisien variasi, sehingga kita bisa tahu seberapa besar persentase variasi yang ada di dalam data itu. Jadi kalau kalian kurang paham istilah variasi itu kan artinya beraneka ragam gitu ya. Jadi seberapa besar data-data yang kita amati itu beragam nilainya. Bagusnya yang mana? Beragam atau yang homogen? Kalau bicara statistik dan pengamatan, misalkan dalam suatu penelitian kita mau mengamati suatu objek manusia dan diberi treatment, harapannya kan dia memberikan hasil yang sama. Namun kenyataannya kan bisa jadi setiap individu itu menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda-beda. Nah, namun demikian perbedaan hasil ini jangan sampai terlalu besar variasinya atau intervalnya antara satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya yang satu nilainya 76, maka harapannya yang lain bisa dapatnya misalnya 80, 78. Jadi kisarannya tidak terlalu jauh. Jangan sampai dalam sebuah pengamatan itu yang satu dapat 0, yang satu dapat 100. Jadi itu galatnya beda banget, jauh banget gitu. Kisaran nilainya, variasi nilainya. Itu yang diharapkan dari sebuah penelitian. Sehingga kita bisa tahu bahwa treatment yang kita berikan itu sudah standar, sehingga hasil observasinya pun diharapkan kecil variasinya. Nah, ini tadi 5 karakteristik atau 5 nilai statistik ya yang diharapkan ketika kita melakukan deskriptif statistik itu berupa apa nilai minimumnya, yaitu minimum observasi, nilai minimum observasinya, kemudian nilai kuartil pertamanya, nilai median atau nilai kuartil kedua, kemudian nilai kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Jadi ada 5 hal ini yang wajib dilakukan di awal ketika kalian mengambil data. Setelah mengambil data, terus kalian mau menganalisisnya, tapi sebelum menganalisis harus dilakukan deskripsi data dulu. Paling enggak 5 ini yang ditampilkan, 5 karakteristik.
dari sampel ini atau 5 statistik ini ya. Ada nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2 atau mediannya, kuartil 3, dan nilai maksimum. Nah, yang bisa mencerminkan kelima ini kalau kalian menggunakan box plot. Itu jadi kalian bisa menampilkan secara numerik 5 karakteristik data, kemudian juga bisa menampilkan visualisasinya berupa box plot yang bisa mencerminkan kelima summary atau rangkuman statistik tadi. Ya, seperti yang tadi saya sudah bilang. Jadi di sini dalam pemilihan rangkuman statistik untuk sebuah data itu dianggap lebih baik dari sekedar hanya nilai mean ataupun standar deviasinya saja. Nilai rata-rata juga bisa sih kalian tampilkan. Namun kalau yang 5 summary tadi itu bisa lebih lebih umum mencerminkan data dan lebih mudah dipahaminya. Jadi kalian bisa bicara bahwa sebaran data yang kalian punya itu punya nilai tengah di poin sekian. Kemudian untuk minimumnya nilainya sekian, terus maksimumnya sekian, seperti itu. Lalu untuk data yang jatuhnya di 25% bagian data pertama itu nilainya sekian. Jadi kita bisa lebih memahami dengan mudah ya. Tapi kalau misalkan memang diperlukan, kalian bisa menambahkan dari 5 summary tadi, bisa ditambahkan berapa nilai rata-rata dan standar deviasinya. Nah, kalau bicara bentuk distribusi data, ya bentuk datanya apakah skewness, kurtosis, ini bisa kita gunakan rumus ini. Jadi nanti kalian bisa lihat bahwa distribusinya mencong ke kiri kah atau mencong ke kanan. Ya, kalau kayak tadi data usia yang ada di histogram yang tadi seperti tidak simetris ya, kita lihat bahwa tailnya atau buntutnya itu agak ke kanan sehingga dia dibilang positif atau right skew. Kalau dia lebih landai ke kiri maka disebut dengan negatif atau left skew. Nah, bisa dihitung dari sini rumusnya. Nah, ini contoh summary statistics atau rangkuman statistiknya lebih dari 5 ya. Di sini ada mean, standard error. Kalau yang 5 tadi kan ini median, maksimum, minimum, ya range-nya di sini tidak ada kuartilnya. Nah, lalu dari data itu divisualisasikan dalam bentuk histogram. Nah, ini kalian lihat dia tidak simetri. Dia cenderung ini landainya ke kanan ya. Ini kan kalau kita ambil kurva naik kemudian landai seperti ini. Nah, kalau di box plot ini dari awal naik seperti ini, terus ini banyaknya di sini. Ya. Jadi bisa. Jadi ini sifatnya positively right tadi ya. Ini yang mana tadi? Positif or right skew karena longer right tail. Jadi di sini nih di sebelah kanan itu lebih panjang atau lebih landai. Peaknya di sebelah sini kanan. Ya. Jadi di sini kalian sudah tahu bagaimana cara mempresentasikan data bisa secara grafik maupun numerik, ya. Kemudian kalian sudah tahu juga tipe data, kemudian level pengukuran data itu seperti apa, bagaimana mempresentasikan data, sehingga statistik deskriptif dianggap kalian sudah mampu membuatnya, ya, kalau ketemu data seperti itu. Jadi selain itu, ini juga kita bisa dibantu melalui Excel, ya, kalau mau menampilkan deskriptif statistik yang diinginkan dari sebuah data. Kalau Excel kalian sudah familiar ya, nanti dibaca aja caranya. Ini ada beberapa cara untuk melakukan analisis statistik deskriptif di Excel. Jadi kalau kalian buka Excel, ada datanya di dalam Excel, kalian tinggal pilih
data, nanti di situ ada pilihannya tools, data analysis, statistical method. Nanti tinggal diklik mau mean, median, apalagi ya. Kemudian juga di sini kalau mau bikin chart, tinggal di insert chartnya seperti apa bisa. Namun demikian di sini ada kelemahannya, kalau di Excel itu kita harus hati-hati dalam menuliskan formulanya ataupun apa ya istilahnya simbolnya seperti itu ya. Karena ada beberapa formula yang memang default di Excel yang bisa digunakan. Cuman kita harus lebih hati-hati dalam menentukan apakah koma, apa titik koma, seperti itu. Sama dengan di bahasa program lain juga. Nah, yang kedua ini adalah SPSS. Jadi kalau di SPSS itu nanti ada menunya di atas, tinggal kalian klik dan hasilnya nanti juga keluar. Nah di sini menu-menu SPSS-nya. Jadi di menu analyze ini kita bisa melakukan berbagai macam prosedur statistik baik deskriptif maupun inferensi. Kemudian kalau di menu graphs itu bisa kita melakukan presentasi data secara grafikal. Jadi kalau analyze ini secara numerikal, kalau graphs ini secara grafiknya. Ini sekedar pengantar untuk SPSS, jadi nanti silahkan dicoba. Nah, di sini R-nya saya tidak tampilkan. Ini saya anggap assignment 1, tapi nggak usah dikumpul. Kalian coba sendiri aja ya nanti. Kalau mau pakai grup silahkan, kalau mau sendiri-sendiri silahkan dicoba di rumah. Berdasarkan apa yang saya sampaikan, ini masih mengenai statistik deskriptif, pengukuran data, menghitung mean, median, terus menampilkan data baik berupa bar chart, histogram, box plot, dan sebagainya. Jadi latihan ini diharapkan kalian mampu mempelajari sendiri dan bisa melakukan sendiri bagaimana statistik deskriptif itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu materinya. Ini sudah jam 9.11, jadi sisanya saya anggap untuk tanya jawab aja deh ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nah, jadi tadi kan ada beberapa soal latihan ya di buku-buku yang sudah saya upload di Simari, dilatih sendiri karena kalau kalian belajar statistik sama kayak belajar matematik, fisika juga begitu. Jadi kalau nggak latihan itu nggak akan bisa mudah dipahami. Jadi harus dicoba gitu ya, nggak bisa hafalan. Jadi karena ilmu kita itu eksakta, itu lebih kepada kita banyak berlatih dibanding ingatan gitu ya, jadi hafalan. Jadi nggak bisa dihafal, kalau kita harus dicoba dan banyak berlatih. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu izin tanya, Bu. Silahkan, Ibrahim. Bentar. Itu, Bu, contohnya kayak seperti argumen Black Swan, Bu. Mungkin Ibu pernah dengar. Itu kan berdasarkan data yang ada kan? Iya. Apa seluruh angsa yang terlihat itu berwarna putih. Iya. Nah, ternyata setelah masa kolonialisasi yang di Eropa itu ketemu satu angsa berwarna hitam. Nah, kalau kita membuat prediksi dan dalam statistical inference, tunggu bentar. Itu kan yang prediksi atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terdapat dalam sampel. Nah, Bu, apakah ketidakadaan data itu juga menjadi sebuah perhitungan dalam membuat generalisasi atau itu? Iya. Gitu. Jadi kalau di statistik itu memang ini lebih ke real ya dalam pengumpulan data. Jadi kalau misalkan data itu sifatnya sekunder atau yang tadi misalkan kita mengambil data itu dari suatu sumber,
Kadang data sekunder itu ada yang tidak ada nilainya. Contoh kayak di BMKG data curah hujan. Kadang ada di satu terminal yang data curah hujan itu tidak ada nilainya, tapi ada di beberapa bagian lainnya itu lengkap aja. Nah, kenapa data itu bisa tidak ada? Jadi kalau dalam statistik itu namanya missing data. Nah, missing data ini juga mempengaruhi dalam perhitungan statistik ya. Sehingga kalau kita melakukan penelitian, itu kita bisa tentukan apakah mau menginkludkan missing data yang nantinya akan dilakukan melalui metode yang bisa memfasilitasi missing data, atau kita bisa estimasi missing data itu berapa nilainya, ataukah kita hanya pure, murni mau menggunakan data yang lengkap aja deh dulu misalnya. Jadi kita ambil penelitian itu data yang lengkap saja dulu, lalu kita analisis. Lalu kalian juga ingin nih menginclude data yang nggak ada tadi, atau data yang missing tadi. Nah, data yang missing tadi itu sebenarnya bisa kita estimasi berapa nilainya. Itu ada namanya metode imputasi data hilang. Gitu. Jadi memang benar kalau data yang tidak ada informasinya itu akan mempengaruhi perhitungan kita nantinya atau proses analisis data kita. Makanya dalam satu penelitian harus benar-benar kita pastikan data itu lengkap, apakah ada missing value, lalu tentukan kalian mau memasukkan data missing value tadi atau tidak. Kalau mau memasukkan berarti metodenya harus dicari yang benar-benar bisa memfasilitasi adanya missing value. Mungkin itu ya Ibrahim ya. Halo? Masih ya, ada? siap, Bu. Iya, sudah. Itu ya mungkin yang ditanyakan. Oke. Oke, ada lagi? Karena biasanya kalau kita bicara contoh soal tuh datanya lengkap terus di setiap kategori ada. Nah, kalau kita bicara real data, kalau kalian lihat aja ke BPS, mungkin ke BMKG ya, fisika mungkin data curah hujan atau citra digital nantinya tuh kan ada yang bolong-bolong tuh biasanya. Nah, nanti di situ ada metode imputasi data hilang namanya. Kalian bisa cari dan mungkin kalau penasaran nantinya itu bisa digunakan ya. Siapa tahu mungkin karena statistik dasar ini kan cuma dasar-dasar aja, nggak sampai ke metode imputasi. Tapi at least kalian udah pernah dengar dari saya mungkin ya, atau dari yang lainnya nantinya bahwa itu ada metode yang bisa memprediksi berapa nilai yang hilang itu kalau memang mau diamati. Kadang data hilang itu karena faktor misalnya memang tidak teramati saat itu, ataupun mesinnya saat itu rusak, atau kendala lainnya. Jadi kalian bisa tanyakan kenapa kok data ini nggak ada. Jadi ketika kalian melakukan pengamatan penelitian yang real dan kalian mengambil data itu dari sebuah sumber, itu kalian harus aktif. Aktif dalam artian melihat sumber data itu dari mana. Karena kan kita bergeraknya dari data, sehingga kita harus pastikan data itu valid adanya dan dia memang tercatat dengan baik dan benar. Sehingga kalau ada data hilang, itu kalian harus bertanya, kenapa Pak ini datanya kok bisa hilang? Apakah memang tidak tercatat? Ataukah sengaja tidak dicatat? Ataukah ada hal teknis lain seperti itu? Sehingga nanti kalian bisa cerita di laporan itu bahwa ada beberapa data yang hilang karena begini-begini alasannya. Sehingga dalam penelitian saya tidak include-kan atau tidak memasukkan data missing data itu gitu. Karena data itu hilang karena ini gitu. Jadi apa ya? Kita kan tadi berpikirnya kalau statistical thinking itu rasional ya, rational thought. Jadi bicara apa adanya, datanya begini ya begini gitu. Tapi harus punya alasan. Maka dari itu kalian harus aktif tadi bertanya. Critical thinking tadi ya, critical data tadi kan, critical data thought. Jadi pas udah dapat data jangan langsung udah deh langsung analisis, enggak kayak gitu. Jadi ini sumbernya dari mana, itu harus kalian kritis. Meskipun kalian anak fisika juga itu sangat bermanfaat bagi kalian juga. Ya. Ada lagi yang ditanyakan?
Jadi nanti kalau misalkan ini kan tadi sudah ada latihan ini sendiri ya di rumah. Mungkin saya cuma minta satu review aja. Jadi review ini bagian deskriptif statistik, kalian boleh ambil satu contoh, terserah mau contoh datanya dari buku yang saya sediakan atau mau yang real data juga nggak apa-apa. Nanti kalian buat semacam rangkuman dari apa yang kalian pahami dari awal. Jadi misalkan gini, kalian punya data dari buku, lalu kalian jelaskan, oh data ini adalah data yang sifatnya kuantitatif, karena apa gitu kan. Nah lalu nanti data ini akan saya representasikan misalnya melalui bar chart atau histogram, hasilnya begini, lalu kalian cerita dari data itu nilai rata-ratanya berapa, nilai maksimum minimumnya berapa, dan kalian bisa membahasakan data itu secara secara maksudnya terkait dengan kasus itu. Jadi kalau contohnya kalian mengambil data tentang IPK mahasiswa, maka kalian bisa cerita bahwa data IPK mahasiswa ini merupakan data yang sifatnya kuantitatif. Dari segi level pengukurannya, dia masuk kategori yang rasio, misalnya seperti itu. Nah, lalu dari data IPK mahasiswa ini terlihat bahwa misalnya nilai rata-rata atau nilai tengahnya sekian, nilai minimumnya sekian, dan nilai maksimumnya sekian. Nah, lalu dari data IPK itu bisa direpresentasikan melalui pakai misalnya box plot atau histogram atau mau pakai pie chart. Nah, itu nanti seperti itu aja sih reviewnya. Jadi supaya saya lihat kalian udah mampu nih mendeskripsikan data. Satu orang cukup satu aja. Satu contoh sederhana. Ya, kalau tadi yang assignment 1 yang saya bilang di slide itu cuman kalian sendiri kerjakan di waktu senggang, sekadar latihan-latihan ya. Tapi kalau yang review ini nanti dikumpul, saya sediakan nanti ininya, filenya, link untuk submission di Simari ya. Gitu. Jadi supaya saya bisa lihat bahwa kalian itu udah mampu mendeskripsikan data. Jadi nggak ada batasan datanya itu seperti apa, maksudnya jadi terserah aja mau datanya diambil dari buku, namun nanti ditulis ya sumber datanya dari mana, misalnya buku Wellpol atau buku yang lainnya, atau mau dari website, terserah. Ya. Kalau misalkan ada yang seneng gitu ya data saham gitu atau data apa citra digital, silahkan. Jadi di sini saya lebih kepada lebih kepada passion kalian, datanya mau ngambil yang kemana gitu. Sebagai contoh aja sehingga kalian melakukannya itu dengan senang hati gitu, nggak dipaksa sama saya ya. Ini sekedar review aja. Jadi saya tahu bahwa kalian bisa melakukan itu. Itu hal simple aja. Jadi bisa melihat nilai ukuran pemusatan datanya, variability-nya berapa. Kemudian mungkin kalau ada data yang ini bisa dilihat shape-nya cenderung mencong kiri atau mencong kanan. Terus kalau misalnya mau bicara data tren, misalnya data COVID, oh berarti ada trennya naik apa turun. Bisa dilihat di deskripsi. Di sini kalian udah ada yang tahu SPSS nggak? Belum ada sama sekali ya? Oke, nanti saya sempatkan deh kalau bisa minggu depan ya, saya lihatkan ya SPSS gimana. Terus yang Excel tapi tahu semua ya, Excel. Oke. Kalau misalkan nanti masih belum bisa menggambarkan lewat komputasi, tapi bisa pakai Excel, nggak apa-apa pakai Excel dulu. Ya. Nanti coba saya lihatkan, tapi di buku yang saya upload itu juga jelas kok Excel SPSS itu seperti apa, terus caranya juga ada. Jadi kalau kalian ikutin insya Allah bisa. Ya. Sama yang untuk R, itu kalau ada waktu, coba diklik di internet, R Studio atau R begitu, nanti kalian bisa mendownload. Rasanya saya juga sudah upload buku yang saya tulis sama Bu Yuwana, itu cara menginstall R. Coba buku itu dibuka, itu step by stepnya ada jelas. Nanti minggu depan saya tanya kalian apa ada kesulitan, ya. Karena itu soft skill yang kalian nantinya akan berguna deh.
di fisika ya untuk menganalisis data. Jadi ada skill apa sih yang bisa kalian punya? Gitu. Ada R, ada SPSS. Kalau R itu free aja, jadi kalian bisa install sekarang. Kalau SPSS mungkin harus ada lisensi, nanti ditanya coba di prodi. Kalau misalnya ada berlisensi, bisa kalian mungkin minta di labnya. Ya, kadang kita pakai yang ini ya, yang tidak berlisensi, tapi itu tidak baik sebenarnya, menyalahi ya. Jadi kalau bisa yang free aja, free open source, kayak R tadi itu bagus sekali buat kalian miliki dan juga kalian punya keahlian di situ. Karena sekarang semua perusahaan dan sekarang lagi zamannya data analis ya, itu pakainya R. Jadi supaya biar kalian tahu juga gitu. Kalau orang ngomong R, kalian udah tahu, oh R ini gini. Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ibu, ya. Kalau masalah tugas tadi, boleh nggak Bu pakai R atau SPSS itu dimasukkan ke reviewnya? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Jadi silahkan ini bereksplorasi gitu ya. Jadi review ini bebas, cuman tadi temanya masih deskriptif statistik ya. Jadi belum pada pengambilan kesimpulan. Jadi kita cuma mendeskripsikan data ini seperti ini gitu loh. Tampilannya seperti ini gitu. Kalau kita bicara kesimpulan tuh nanti kalau statistik inferensi ada uji hipotesis segala macam. Jadi masih mudah. Cuman saya mau lihat kalian tuh seberapa jauh sudah bisa gitu loh. Dari hasil pembelajaran 2 minggu kita review dulu ya, statistik deskriptif, seberapa mampu kalian bisa mendeskripsikan data. Baik secara numerikal maupun grafikal. Kalau ada yang memang bisa mempelajari SPSS, Excel juga nggak apa-apa, R juga bagus. Artinya buku-buku yang sumber-sumbernya saya sudah kasihkan melalui Simari itu sudah dipergunakan. Karena kan kalian sudah nggak usah nyari-nyari lagi ya, sudah tinggal download, sudah ada bukunya. Jadi itu mempermudah kalian dan saving waktu lah. Kalau mau tutorial lainnya kalian online gitu, ya tambahan kalau ada waktu aja kalian bisa belajar. Karena sekarang sistemnya kan belajar itu merdeka ya, artinya bisa di mana aja. Jadi nggak hanya dari saya ngomong, presentasi saya enggak. Dari buku bisa, dari Google pun bisa. Jadi ya itu. Cuman bagaimana kalian mampu membahasakan kembali apa sih deskriptif statistik itu. Nah, dari review ini kan kita bisa lihat kalian mampu apa enggak. Karena ini sebagai salah satu capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi kalian harus mampu. Sehingga nanti di akhir kalau kalian melakukan penelitian di fisika, nggak akan masalah lagi nanti kalau ketemu data seperti ini. Karena akan kepake sekali. Jadi jangan dihilangkan ya metode statistikanya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada waktu masih 4 menit sebelum kita akhiri. Nanti kalian ada mata kuliah lagi kan? Nanti PowerPoint-nya juga saya upload ya setelah kuliah ini. Ibu, izin bertanya. Oh iya, silahkan Puji. Reviewnya itu kapan dikumpulnya, Bu? Nanti saya kasih waktu ya di Simari. Kalau bisa sih, kalian mau minta berapa waktunya? Sehari cukup? Ayo mau minta berapa? 2 hari? 3 hari? 2 hari? Ayo, 2 hari cukup nggak? Nggak cukup? 3 katanya Bu. Oh 3, oke. 3 hari ya? Deal? Deal Bu. Oke deal, kalau nggak ada yang nyaut deal ya. 3 hari, berarti kalau hari ini jam 10 saya upload link untuk submission, berarti hari Kamis ya? Kamis 10.
Kamis jam 10 pagi ya deadline-nya. Ya? Iya. Deal? Deal. Yap. Oke. Iya. Kalau nggak ada yang ngomong berarti nggak ada yang protes ya. Oke. Iya. Oke. 3 hari. Oke, 3 hari. Saya nanti kasihkan linknya ya. Jadi submissionnya online aja. Kalau misalnya ini boleh dipoto, misalnya kalau mau manual, kalau yang bagusnya sih ditulis aja di Word gitu ya, dokumen jadi filenya bisa diupload. Terserah aja mana yang bisa dan mudah. Kalau nggak ada komputer, tulis tangan, nggak apa-apa. Garis sendiri, pakai histogramnya bikin manual, nggak apa-apa ya. Jadi bebas aja, saya nggak kalian harus pakai software, harus diketik gitu ya. Jadi optimalkan apa yang kalian punya di rumah masing-masing deh, itu aja. Mungkin itu ya, nggak ada lagi yang ditanyakan. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Daftar hadirnya sampai jam 10 saya buka, kemudian juga evaluasinya, ya. Oke, mungkin itu dulu ya, kita akhiri sampai sini. Silahkan kalian join ke mata kuliah lainnya. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Ini lengkap hari ini, nggak ada yang nggak hadir. Jumlahnya 25 plus saya 26. Oke, terima kasih. Nanti link ini, dokumentasi recordingnya saya kasihkan juga ya di Simari buat pengulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.